Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arondi. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Sunan Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu penting dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu tentang kesejahteraan pekerja di Indonesia. Pembahasan ini didasarkan pada pendapat Cascio dan Aguinis tahun 2008 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi utama psikologi industri ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kompensasi yang adil, kebijakan kerja yang fleksibel, serta mengurangi diskriminasi di tempat kerja. Di Indonesia, pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait ketenagakerjaan. Contohnya, seperti menetapkan upah minimum, aturan jam kerja, serta kebijakan yang mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan. Namun dalam prakteknya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak pekerja yang merasa bahwa kesejahteraan yang mereka sebutkan ini belum terpenuhi dengan baik. Misalnya, masih ada pekerja yang menerima gaji di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, jam kerja yang panjang tanpa diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup juga sering menjadi permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan realita di lapangan oleh pekerja. Nah, dari masalah yang terjadi itu, dari sudut pandang psikologi, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Pertama, stres kerja. Pekerjaan yang mendapat beban kerja lebih tanpa kompensasi yang sesuai cenderung mengalami tekanan psikolog. Kemudian yang kedua, burnout. Nah, apa itu burnout atau kelelahan emosional? Burnout terjadi ketika seorang merasa lelah secara fisik dan mental akibat pekerjaan yang terus-menerus tanpa jeda yang cukup. Ketiga, menurunnya motivasi kerja. Ketika pekerja merasa tidak dihargai, maka semangat kerja mereka akan menurun. Yang keempat, adanya diskriminasi di tempat kerja. Beberapa pekerjaan mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak layak, yang tidak adil, baik dari segi gender, status maupun latar belakang. Jika masalah ini terus berlanjut dan dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi itu sendiri atau oleh perusahaan itu sendiri, seperti menurunnya produktivitas dan meningkatnya angka turnover karyawan. Itu. Dalam psikologi sendiri terdapat sebuah teori dari B.F. Skinner, salah satu tokoh behavioristik, yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Artinya, jika seorang mendapatkan penghargaan yang baik, maka ia akan cenderung mengulangi perilaku tersebut, atau namanya adalah reinforcement. Jadi ketika dikasih penghargaan atau penguatan, maka dia akan cenderung untuk menaikkan atau mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, jika pekerja ini merasa tidak dihargai, maka mereka akan kehilangan motivasi untuk bekerja secara maksimal. Selain itu, dalam teori kebutuhan Maslow, juga salah satu teori atau tokoh psikologi, manusia memiliki kebutuhan dasar. Maslow itu kalau nggak salah itu Maslow itu punya 5 piramid. Nah, yang
yang terpenting adalah kebutuhan dan keamanan dan penghargaan. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu ini menurut Maslow akan sulit mencapai potensi terbaiknya. Dalam konteks pekerjaan, contohnya kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang paling utama untuk mendukung kesehatan mental dan kinerja seorang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, memberikan kompensasi yang adil. Jadi, bukan hanya kita dikerja sebagai buruh atau karyawan, tapi bagaimana sebuah pekerja ini bisa diperlakukan seperti teorinya Maslow tadi. Ada rasa aman dan ada rasa dihargai. Nah, ini yang kemudian ada kompensasi yang adil. Artinya perusahaan perlu memastikan bahwa gaji yang diterima oleh karyawan ini sesuai dengan beban dan kebutuhan hidup pekerja. Kemudian yang kedua ini ya, menerapkan kebijakan kerja yang fleksibel. Misalnya dengan memberikan waktu kerja yang lebih manusiawi atau opsi work-life balance. Nah, ini yang lebih manusiawi, artinya mereka punya jam-jam istirahat tertentu atau memberikan keluasan waktu kerja. Jadi tidak hanya diperah, gitu kan, ngomong sosial kembali ada lagi ke psikologi sosial itu manusia juga namanya butuh rasa untuk dihargai sebagai manusia. Mereka bukan hewan yang kemudian hanya diambil atau diperah saja, dimanfaatkan, tapi dia tidak dihargai, kan gitu. Jadi menerapkan kebijakan kerja yang fleksibel melalui waktu-waktu kerja atau waktu-waktu istirahat yang mumpuni seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi diskriminasi di tempat kerja. Artinya setiap pekerja harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang. Jadi kita harus memiliki atau memahami sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pengusaha yang memiliki perusahaan juga harus mempertimbangkan yang namanya adalah kelayakan atau keamanan dalam pekerjaan, terutama bagaimana diskriminasi di tempat kerja ini minim, artinya tidak membedakan latar belakangnya ini seorang seperti ini atau dari keluarga ini atau dia menjadi di sana menjadi karyawan bawah atau menjadi manajer lah. Ini yang kemudian harus mengurangi diskriminasi. Artinya mereka harus senyaman mungkin untuk punya hak untuk bekerja. Kemudian keempat ini menyediakan dukungan psikologis. Jadi seperti layanan konseling atau program kesejahteraan karyawan. Sekarang hampir semua perusahaan biasanya ada yang namanya konselor, atau biasanya dari teman-teman dari psikolog yang memang notabene adalah dari psikolog industri atau psikolog organisasi. Biasanya ini banyak sekarang mulai dikerjakan. Lah ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai layanan konseling. Artinya bukan hanya mereka psikolog atau konseling ini sebagai konsultan dalam bidang pengusaha saja, tapi bagaimana sebagai pendengar atau konseling bagi pekerja, bagi karyawan. Jadi mereka karyawan juga punya tempat untuk mencurahkan, tempat untuk memberikan masukan dan saran ini melalui konselor seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian langsung manajer atau langsung pimpinan ini sebagai mutlak sebagai pemilik ini harus berkuasa secara absolut, tapi juga harus mementingkan bagaimana kesejahteraan karyawan ini benar-benar dipertimbangkan dengan baik.
Nah, dengan adanya solusi tadi yang saya tawarkan, dapat solusi tadi ya, diharapkan pekerja ini dapat merasa lebih nyaman, aman, dan termotivasi dalam bekerja. Jadi ketika empat kebutuhan ini, empat solusi ini, saya rasa ketika sudah terpenuhi, mungkin atau lebih baik lagi, pekerja ini merasa dia termotivasi dan lebih giat lagi, gitu. Jadi empat solusi yang saya tawarkan itu. Nah, masalah dunia pekerjaan ini di Indonesia itu kompleks, artinya bukan hanya ngomong soal korporatif, artinya bukan hanya soal perusahaan dengan politik, perusahaan dengan sosial, tapi juga harus ngomong perusahaan dengan karyawannya. Nah, sebagai penutup isi atau kuetes saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari psikologi behavior, dari teorinya B.F. Skinner. Perilaku manusia dibentuk oleh konsekuensi yang diterima. Jadi ketika mereka dihargai, maka mereka akan lebih giat lagi. Dan kebalikannya, ketika mereka sudah merasa lelah dan sudah merasa dibebani atau merasa tidak nyaman, maka perilaku yang ditampilkan juga akan berbeda. Artinya, dari kutipan yang saya ambil dari B.F. Skinner ini, lingkungan kerja yang baik akan membentuk perilaku kerja yang baik. Jika pekerja dihargai, maka mereka akan bekerja dengan lebih optimal dan lebih baik lagi. Nah, sebagai kesimpulan yang bisa saya berikan, kesejahteraan pekerja merupakan hal yang wajib menurut saya, yang sangat penting dalam dunia pekerjaan. Tidak bisa ditinggalkan atau tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ini ngomong kompleksitas atau ngomong tentang bukan hanya tentang perusahaan yang hanya pemimpin dan karyawan, tapi bagaimana ini ngomong organisasi dalam dunia kerja, di mana keberhasilan organisasi, keberhasilan perusahaan itu bisa dilihat dari bagaimana pengambilan kebijakan, bagaimana memberikan kesejahteraan, bagaimana memberikan rasa aman, nyaman, dan keamanan bagi karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berapa stakeholder atau berapa pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusi, lingkungan kerja yang lebih sehat dan adil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian yang dapat saya paparkan untuk materi tugas ini tentang bagaimana kesejahteraan pekerja di Indonesia ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik dan matang. Untuk itu, jika selama penyampaian ada yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.